dipersembahkan oleh Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Dhani dan Pak Dia dari Kementerian Telekomunikasi dan Informasi. Namun saya akan undang Bapak Menteri PDT, Bapak Abdul Halim. Selamat pagi Pak Abdul Halim, Pak Menteri PDT. Selamat pagi Bu Susi, sehat selalu. Amin, Alhamdulillah Bapak sehat. Tadi saya ini habis wawancara dengan BUMDes dari Tasikmalaya, Pak Menteri. Nah, sekarang ini BUMDes ini bekerja sama dengan Kementerian Telekomunikasi Informasi membangun konektivitas yang masuk ke desa-desa begitu dengan kerjasama mengkonekkan antara ISP dan BUMDes tadi. Nah, saya lihat ini men-trigger di era pandemik ini ya. Selain akselerasi konektivitas juga anak-anak muda jadi senang ke desa karena internet tidak masalah gitu. Saya pikir kalau Bapak terjun juga ke dalam sini membantu akselerasi transformasi anak-anak milenial ini dari kota ke desa gitu Pak. Karena saya pikir bagaimanapun kita ini memerlukan tenaga dan produktivitas mereka ini untuk kembali ke desa, membangun desanya. Nah, saat ini ada berapa desa di Indonesia, Pak, yang sudah punya BUMDes? Kalau BUMDes secara keseluruhan itu 2019 itu sudah ada 50.300 BUMDes. Itu sudah operasional semua. Oke. Kemudian saat pandemi itu mengalami penurunan, tapi ada juga yang kemudian naik. Yang naik adalah BUMDes-BUMDes yang kemudian melakukan transformasi digitalisasi. Nah, umumnya mereka melakukan upaya pengembangan pasar digital tingkat desa. Dengan satu pertimbangan yang sangat bagus bahwa masyarakat desa ketika bertransaksi dengan pihak yang sudah dikenal itu jauh lebih secure, lebih aman, lebih nyaman, lebih enjoy. Nah, itulah yang kemudian ada beberapa BUMDes membangun jaringan antar desa, ada yang 10 desa, ada yang 15 desa, ada yang 20 desa, yang kemudian bersepakat BLT dana desa yang diterima oleh warga tadi langsung dikelola. Ini yang kemudian sangat menarik. Nah, apalagi sekarang BUMDes itu Bu sudah bisa menjadi badan hukum khusus untuk daerah terluar 3T terdepan. Ini kita sedang melakukan pembuatan pilot project 29 BUMDes yang kita kelola bekerja sama dengan Bakti dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Ini dalam upaya untuk percepatan pelayanan internet, jaringan internet di desa-desa terluar. Saya sangat terima kasih kepada Kominfo dan Bakti yang terus melakukan percepatan-percepatan agar jaringan internet semakin bisa masuk ke seluruh desa-desa di Indonesia. Karena hari ini tidak bisa tidak memang seluruh desa harus segera merasakan ada jaringan internet. Banyak hal yang terkait dengan pembangunan desa itu kita kelola dengan melalui jaringan-jaringan, misalnya bicara tentang pemutakhiran data desa. Ini nggak mungkin kalau tidak pakai aplikasi. Nah, ketika pakai aplikasi, maka syarat utama kan listrik sama jaringan. Internet. Nah, itulah makanya kita terus berupaya dan mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominfo, utamanya dari Bakti, untuk melakukan percepatan seluruh desa bisa segera tersalur jaringan internet. Setelah bersinergi dengan Bakti ini peningkatan sektor ekonomi digital apakah kelihatan ada kenaikannya, ada akselerasinya berapa besar, Pak? Sangat luar biasa percepatannya. Dan secara nasional bisa saya sampaikan data yang dana desa yang digunakan untuk aplikasi itu sudah mencapai sampai 11 M. Ini sejak 2019 sampai 2021. Tentu ini karena masih belum transparan terkait dengan kemudahan memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa.
Jadi ada dua model kita di dalam melakukan percepatan. Pertama, cloning atas aplikasi yang sudah dipakai oleh desa dengan persetujuan desa, bisa dipakai oleh desa lain. Kemudian yang kedua, Kementerian Desa menyiapkan aplikasi gratis yang bisa dipakai oleh desa-desa untuk kepentingan BUMDes, pemasaran, termasuk promosi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini kerjasama antar desa. Nah, kemudian di sini saya ada Pak Dani dan Pak Dia. Nah, bagaimana pendapat Bapak Dani dan Pak Dia untuk terus meningkatkan kerjasama yang sudah dibuat bakti dengan Menteri PDT ini? Ya, terima kasih. Salam hormat Pak Menteri. Pertama mungkin kami ucapkan apresiasi Pak Bu, karena memang Kementerian PDTT ini salah satu kementerian yang sangat mendukung sekali terhadap program-program yang kami lakukan di pedesaan. Tentunya kolaborasi yang terjalin baik selama ini juga kita harapkan ini semakin kita bisa ekspansi lebih banyak lagi yang kita kita intervensi. Dan tentunya Pak Menteri terhadap tadi beberapa inisiatif dari baik itu BUMDes ASP maupun BUMDes Smart itu berangkat dari desain yang kita lakukan secara bersama-sama dengan Kementerian Desa. Dan tentunya harapannya karena itu berdasarkan permasalahan di lapangan, solusi yang kita lakukan ini juga harapannya bisa tepat sasaran dan langsung manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat. Mungkin Pak Dia akan menambahkan. Jadi memang kerjasama kami dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini sudah ditandai dengan adanya perjanjian kerja bersama antara Bakti dengan Ditjen PPDT. Jadi di dalam dokumen perjanjian tersebut, kami mematok target Pak Menteri dan Bu Susi. Jadi minimal di 400 desa, BUMDes, dengan kapasitas bandwidth yang dikelola itu 120 giga. Diharapkan sampai dengan tahun 2024 bisa tercapai. Mohon dukungannya terus Pak Menteri. Siap. Kalau sekarang ini kita lihat dari pengalaman yang sudah Pak, itu kan pemasaran produk masyarakat desa seringkali terkendala oleh banyak hal. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Irman, salah satu dari BUMDes Pancamandala ini, kita cerita tentang masa-masa sebelumnya UMKM di desa atau di daerah-daerah, itu persoalannya kadang-kadang mereka punya akses pasar, namun proteksi keamanan bisnis mereka ini tidak ada Pak. Nah di sini barangkali BUMDes ini apakah bisa menjadi semacam seperti garantinya para UMKM tadi Pak? Terkait dengan menjadi garantor di dalam pengusaha UMKM di desanya, ini BUMDes juga bisa. Karena BUMDes ini sudah berbadan hukum resmi. Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, kemudian keluar PP tentang BUMDes, keluar lagi peraturan Menteri Desa tentang BUMDes, maka BUMDes itu akhirnya menjadi badan hukum yang sangat kuat dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sebagai badan hukum yang punya legalitas, dia bisa melakukan apa saja, termasuk tadi memberikan jaminan terhadap perjanjian atau jual beli, sehingga dia juga punya legal standing untuk menuntut pihak pembeli yang tidak membayar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu satu hal kemajuan yang luar biasa dengan resminya BUMDes berbadan hukum ya Pak Menteri. Pak Dia mungkin mau menambahkan? Jadi momen ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengeksplor semua sumber daya atau resources yang ada di desa dengan momentum afirmasi policy yang tadi Bapak Menteri sampaikan. Jadi diharapkan dengan elaborasi antara pelaku usaha di kota dengan pelaku usaha di desa, menjadikan Indonesia tangguh dan tumbuh dari desa melalui ekosistem digital. Oke, nah kawan Susi tadi bincang-bincang kita dengan Pak Menteri PDT yang mana beliau punya program ruralisasi ya Pak ya.
mengembalikan milenial pemuda untuk kembali ke desa. Generasi muda tidak usah menjauhi desa, karena di desa mau konektivitas seperti apa dengan mana saja akan disediain oleh Bakti dan BUMDes. Jadi ruralisasi ini seharusnya menjadi program bukan transmigrasi ya Pak, tapi mengembalikan orang kota ke desa. Jangan sampai kita cari uang, orang tuanya jual untuk menyekolahkan atau mengirim anak bekerja di kota. Tapi kembali ke desa, uangnya dipakai untuk produktivitas di desa, sehingga kemajuan pembangunan di desa pun terakselerasi. Dan era pandemik ini dengan konektivitas yang dilakukan oleh kerjasama Bakti dan BUMDes bisa mendorong itu semua. Begitu ya Pak Menteri, Pak Dhani dan Pak Dia. Susi, jangan lupa tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV. Selamat siang sahabat desa. Kita bertemu lagi dalam kuliah desa secara online ini, yang pada siang hari ini itu dengan topik teknik untuk pengukuran SDGs desa. Ini aspek yang berat ya, di siang hari. Jadi kalau sudah, apalagi sudah makan dan minum, jadi lebih berat lagi. Tidak hanya di otak tapi juga di mata gitu ya. Jadi perlu kita pelajari lebih detail, terutama karena pada saat ini ya, paling tidak sampai hari ini itu ada 1,5 juta warga desa yang masuk di dalam Pokja Relawan Pendataan Desa yang sudah bersusah payah dari sejak tanggal 1 Maret sampai hari ini untuk memasukkan data SDGs desa. Jadi pada kesempatan yang baik pada siang hari ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada relawan desa, relawan Pokja Pendataan Desa, kepada Ketua Pokja, para sekdes yang terus berkomunikasi dengan kami melalui WA dan melalui telepon dan sebagainya, juga kepada para kepala desa yang memimpin proses pendataan SDGs desa sehingga sampai pada taraf yang sangat bagus pada hari ini. Tidak lupa kepada tenaga pendamping profesional yang tetap semangat ya. Kami mengakui ada banyak masalah, banyak hambatan, baik yang berasal dari kami maupun yang ada di lingkungan, tapi para tenaga pendamping profesional berusaha menjelaskan kepada Pokja relawan, kepada
Sekdes sebagai ketua Pokja, kepada kepala desa dan Kementerian Desa sangat terbantu dengan anak-anak kandungnya ini. Ya. Juga terima kasih kepada Dinas PMD yang juga turut mendorong. Ada satu WA group Dinas PMD yang isinya mengenai data IDM dan kemudian dikaitkan dengan data SDGs. Bagaimana Dinas-dinas PMD menggunakan SDGs desa sebagai basis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah. Untuk sampai hari ini, dari 1,5 juta relawan yang sudah bekerja keras, yang sangat membuat kami terenyuh ini. Terenyuh kenapa? Karena ada satu hari di mana Gus Halim bercerita kepada kami satu sore, apakah ini nanti akan terwujud. Sampai kemudian kami diajak presentasi ke salah satu lembaga, dan kemudian beliau meminta kami untuk menyampaikan, dan kemudian jawabannya adalah ini sepertinya kok mustahil. Tapi ternyata hal yang mustahil itu kemudian menjadi mungkin dan kemudian menjadi terjadi. Mengapa disebut mustahil? Karena mengumpulkan data rinci by name by address, tidak hanya data desa tapi juga data rukun tetangga. Ini adalah untuk pertama kalinya ada data pada level rukun tetangga. Kemudian ada data keluarga, tapi sekaligus ada data desa yang sangat rinci. Misalnya pada hari ini saja, meskipun di level kami tidak bisa melihatnya satu persatu karena sesuai peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020, data SDGs desa adalah milik desa. Yang bisa mengetahui detailnya itu desa. Kementerian Desa misalnya mengetahui agregat nasional, tidak detail by name by address. Saat ini bisa diketahui, dipastikan ada 25,9 juta warga desa yang aktif internet setiap hari. Ada namanya by name by address yang bisa dicek oleh desa, bukan oleh yang lain. Ya. Jadi itu hal yang sangat menarik. Saat ini yang terkumpul di dalam sistem informasi desa di Kementerian Desa itu 87,5 juta data warga desa, 29,5 juta data keluarga desa, kemudian 469.691 RT. Ini data yang baru. Untuk pertama kalinya kita akan mengetahui berapa sih jumlah RT di seluruh Indonesia. Kemudian ada 43.349 desa yang datanya sudah terkumpul. Jadi ini satu data yang sangat besar, dan kalau kita lihat rinciannya itu juga rincian yang sangat besar. Mengapa tidak cukup dengan data level desa? Karena ternyata selama 5 tahun terakhir perencanaan pembangunan desa itu selalu berbasis lokasi di bawah desa. Jadi data level desa, misalnya data desa A, data desa B, dan sebagainya itu berguna untuk pemerintah daerah untuk menentukan desa mana yang perlu didukung, mana yang perlu dibantu, yang mana yang perlu diunggulkan, atau pemerintah pusat. Tapi pemerintah desa sendiri, warga desa sendiri membutuhkan data level di bawah desa, yaitu data RT. Bayangkan dalam musyawarah desa diketahui ada kebutuhan jalan, tapi lokasinya di mana? Kalau kita menggunakan data desa, maka tidak diketahui lokasinya. Tapi dengan data RT, diketahui mana lokasi jalan yang rusak. Kemudian data keluarga, kita mengetahui data keluarga dan warga ini penting. Pada tahun 2007, ada salah satu konferensi tingkat tinggi PBB untuk desa, yang di situ salah satu kesimpulannya adalah, kalau kita ingin memberdayakan desa dan warga desa, tidak cukup
kita membuat kebijakan yang sifatnya umum, tapi harus langsung detail kepada pemanfaat siapa kita akan memberikan kebijakan itu. Dari situlah kemudian muncul kebutuhan data pada level keluarga dan kemudian data pada level desa. Ada satu hal yang penting di dalam kebijakan dan kemudian dalam praktek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bahwa kalau kita mengetahui data level desa dan level di atas desa, kita terutama akan tepat ketika menjalankan kebijakan pemberian fasilitas kepada desa dan masyarakat. Jadi ini adalah aspek supply terhadap kebijakan publik di level desa. Menyediakan pasar, menyediakan puskesmas, dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah mengetahui demand atau permintaan terhadap pasar, demand atau permintaan terhadap puskesmas, demand atau permintaan terhadap posyandu, PAUD, TK, seperti itu. Di dalam SDGs desa, pada data level individu, itu ada data misalnya, setahun terakhir sakit apa, kemudian setahun terakhir bagaimana cara mengatasi sakitnya. Dari situlah kita mengetahui demand warga desa terhadap fasilitas. Contohnya, kita mengetahui ternyata sebagian besar warga desa lebih banyak menggunakan puskesmas daripada poskesdes. Jadi kita mengetahui sebetulnya demand terhadap puskesmas memang lebih tinggi daripada poskesdes. Ketika jumlah poskesdes dibandingkan dengan demand-nya, ternyata tetap lebih tinggi puskesmas. Itu memberikan indikasi bahwa membangun kesehatan di level desa itu bagus juga kalau dilakukan pada level puskesmas. Seperti itu. Jadi ada banyak kegunaan dan itulah sebabnya berbagai alasan dilakukan untuk menyusun data pada level desa. Jadi dalam kaitan dengan SDGs desa ini kita lihat terutama yang pertama adalah tentang metodologi. Metodologi ini aras filsafat yang perlu kita ketahui supaya kita bisa membayangkan jika ingin melakukan kreasi-kreasi lebih lanjut terhadap SDGs desa, kita sudah punya panduannya. Kita sudah punya patokannya, sudah punya tiang pancangnya. Jadi metodologi sebagai definisi yang paling umum bagaimana mencapai kebenaran, maka yang kita ingin capai adalah kebenaran dari SDGs desa. Bagaimana kita mengetahui bahwa SDGs desa itu benar? Syaratnya pertama adalah sasaran-sasaran dari 18 tujuan SDGs desa itu tercapai. Disitulah nanti kita akan mencapai kebenaran SDGs desa. Jadi bagaimana kita bisa mencapai sasaran 18 tujuan SDGs desa. Ada yang mengkritik misalnya, ini sifatnya teleologis, sifatnya satu kegiatan yang memastikan akan ada satu tujuan yang dianggap baik. Tapi itu mudah didebat. Apa yang tidak baik daripada membuat masyarakat miskin itu hilang, tidak ada lagi kemiskinan? Apa yang tidak baik daripada kita mencegah adanya kelaparan di desa? Apa yang tidak baik daripada kita meningkatkan kualitas pendidikan di desa? Demikian jawaban Gus Halim ketika menjawab berbagai pertanyaan mengenai hal ini. Kemudian yang kedua, kita mengetahui, dan Gus Halim juga menyampaikan bahwa SDGs desa, terutama goals atau tujuan nomor 16 dan nomor 17 yang juga tersampaikan sejak di PBB dalam SDGs global, itu adalah aspek-aspek mekanisme kerjasama. Jadi ada hal yang penting di sini bahwa SDGs desa itu terpenuhi kalau ada kerjasama. Tidak usah muluk-muluk
pada waktu pendataan SDGs desa 1.500.000 pendata itu pastilah hasil kerjasama antara Kementerian Desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, tenaga pendamping profesional, bahkan sukarelawan dari warga. Dalam beberapa kasus itu mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi juga turut menjadi anggota tim relawan pendataan desa. Jadi artinya apa? Mekanisme kerjasama ini punya implikasi bahwa SDGs desa itu pendekatannya haruslah partisipatoris. Jadi kebenarannya itu adalah kebenaran yang sifatnya itu konsensus, partisipatoris, bukan kebenaran sepihak. Jadi ada satu forum di mana ada salah satu peserta menyampaikan ini akan menguntungkan Kementerian Desa karena SDGs Desa adalah program Kementerian Desa. Yang pertama, Gus Halim menyampaikan ini bukan program. Ini bukan program, tapi suatu arah untuk menuju desa yang lebih operasional. Bagaimana cirinya lebih operasional? Adalah ada ukurannya. Yang namanya operasional itu pasti bisa dipraktekkan di lapangan dan kemudian diukur, dievaluasi, dan dikontrol oleh pihak lain. Dan kalau pihak lain mengontrol, hasilnya akan relatif sama, begitu. Jadi ini bukan satu program, tapi ini memang satu arah. Dan kalau kita sepakat dengan arah itu, yaitu tercapainya sasaran-sasaran 18 tujuan SDGs desa, maka kita sedang menuju bekerja bersama-sama dari pendataan, kemudian perencanaan pembangunan berbasis data, dan kemudian tahun depan kita akan mengimplementasikan pembangunan berbasis data, dan pada akhirnya, akhir tahun depan, pada waktu sakti desa itu semacam sakit yang digunakan untuk desa, tahun depan kita akan melihat bagaimana evaluasi dari pembangunan desa juga berbasis data. Dan kemudian kita tahu inovasi dari Gus Halim yaitu SDGs Desa ke-18, kelembagaan dinamis dan budaya desa adaptif. Saya sudah membayangkan bahwa parafrase seperti ini akan muncul dari hati Gus Halim, karena ini jenis parafrase yang khas beliau ini. Parafrase dan parafrase budaya itu selalu muncul pada pemikiran beliau. Jadi itu sekaligus membungkus atau dalam konteks metodologi disebut sebagai konteks. Jadi teksnya adalah SDGs desa, konteksnya adalah desa. Maka muncullah SDGs desa ke-18. Apa arti penting metodologis atau pengukuran ketika ada SDGs desa ke-18? Ini sekaligus memberikan jalan untuk pelokalan, localizing, untuk pelokalan SDGs ke dalam SDGs desa. Untuk melokalkan sasaran atau tujuan SDGs, kemudian tujuan SDGs nasional, pembangunan yang berkelanjutan, dan kemudian masuk ke desa. Contohnya, tidak ada lagi soal jalan tol. Itu bagian dari sasaran SDGs nasional. Tapi ketika ada SDGs desa ke-18, kemudian muncullah jalan desa. Bapak Ibu bisa dan sahabat desa bisa membayangkan bahwa sebelum ada SDGs desa, itu lazimnya kita berpandangan bahwa tidak semua goals atau tujuan SDGs itu bisa diterapkan di desa. Ada sebagian yang hanya bisa diterapkan global dan nasional. Misalnya iklim. Tapi karena bentuknya SDGs desa, kemudian Gus Halim melokalkan seluruh tujuan itu sampai ke level desa. Artinya ada satu metodologi, satu pengukuran yang khas untuk level desa. Itulah
konsekuensi logis dari SDGs Desa ke-18. Kemudian kami pernah wawancara ya, ke beberapa teman dekat Gus Halim. Ya. Satu kata kunci yang selalu muncul, bahwa Gus Halim itu metodologis. Ya. Itu kata kunci awam saja, yang artinya beliau sangat ketat dalam hal metode, tahapan, dan memastikan itu bisa ilmiah. Ya. Ilmiah dalam arti bisa dikontrol, bisa dikritik oleh pihak lain, dan apapun kontrolnya itu hasilnya akan relatif sama. Ini contohnya, tahun lalu ya, itu dilakukan kontrol akademis terhadap pengukuran SDGs Desa. Yang mengontrol itu adalah tim dari Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya. Bentuk kontrolnya adalah pengecekan kerangka pemikiran, konsep, definisi operasional, dan instrumen. Apakah itu logis? Apakah itu bisa diturunkan benar-benar dari konsep sampai ke instrumen? Ya. Instrumen itu adalah yang bentuknya kuesioner, yang di dalam pendataan SDGs Desa itu muncul langsung di dalam Android atau di dalam web dashboard strip.sdgs.kemendesa.go.id. Kemudian setelah itu disusun validitas internal. Jadi mencek di level nasional itu ada satu buku yang berjudul metadata untuk pengukuran SDGs atau pembangunan berkelanjutan di level nasional, TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan di level nasional. Ada metadata itu, dan metadata itu kemudian dibandingkan dengan metadata yang ada di SDGs Desa. Jadi sepanjang tahun lalu itu unit kerja eselon 1, eselon 2, bahkan siapa saja yang ada di Kementerian Desa itu mengkritik metadata. Dan kritik itu kemudian digunakan untuk perbaikan metadata sampai terkumpul di bulan September. Ya, jadi kemudian juga akademisi dan yang lain mengkritik hal-hal itu. Itulah uji validitas internal instrumen. Dan kemudian dari situ indikator yang kemudian bisa diterima oleh berbagai pihak. Kalau kita bandingkan begini, SDGs level global di tahun 2015 akhir ketika dinyatakan itu ada 196 indikator. Di tahun 2020 ada beberapa revisi menjadi 241 indikator. Kemudian SDGs nasional ketika dinyatakan pertama kali itu 241 indikator. Artinya ada rincian yang lebih detail dan khas untuk Indonesia. Pada tahun ini sedang disusun perbaikan terhadap Perpres 59 tahun 2017 untuk penambahan indikator lagi. Ya. Nah, SDGs Desa itu ada 2.210 indikator ya, dari SDGs global dan SDGs nasional yang bisa diterapkan di desa. Tadi contohnya rel kereta api itu tidak terlalu tidak terlalu cocok untuk diterapkan di desa. Ya. Jadi misalnya seperti itu. Makanya jumlahnya dari 241 indikator TPB tujuan pembangunan berkelanjutan kemudian menjadi 210 indikator SDGs Desa. Ya. Kemudian ada tambahan 12 indikator dari kreasi Gus Halim tentang SDGs Desa ke-18. Ya. Dan ini disusun berdasarkan berbagai kebijakan dan hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Perlu kita catat bahwa indikator-indikator di dalam SDGs sejak SDGs global itu ada kalanya satu indikator ada di beberapa tujuan atau goals SDGs. Misalnya indikator mengenai orang miskin bisa muncul di SDGs nomor 1 dan SDGs nomor 16 ketika itu berkaitan dengan orang miskin. Kemudian ketika berkaitan dengan anak-anak bisa muncul di SDGs
nomor 16 dan SDGs nomor 4. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Apa plus minusnya? Sebetulnya itu cara yang sangat sederhana untuk menunjukkan keterkaitan antar tujuan di dalam SDGs. Jadi ketika satu indikator ada di beberapa tujuan, sebetulnya mau tidak mau harus ada korelasi antara berbagai tujuan itu yang di dalamnya ada indikator yang sama. Itu adalah cara yang sederhana, yang simple, yang bisa dilakukan di lapangan. Jika tidak seperti itu, maka perlu pengujian statistik misalnya, supaya ada uji korelasi antar beberapa indikator. Jadi itu untuk menjawab kritik, kenapa tidak mutually eksklusif di antara satu tujuan dengan tujuan lain. Kalau mutually eksklusif harus betul-betul terpisah, maka indikatornya tidak boleh sama. Ya. Tapi dengan cara indikator sama, mau tidak mau akan ada korelasi di dalamnya. Dengan cara yang sederhana. Ya. Kami sudah mencoba misalnya untuk desa, korelasi yang penting di tahun lalu adalah antara SDGs desa nomor 1 dan SDGs desa nomor 3. Dan itu masuk akal. Nomor 1 itu soal desa tanpa kemiskinan, dan nomor 3 adalah tentang desa sehat dan sejahtera. Karena memang pada masa pandemi. Jadi ini indikator yang ada di dalam SDGs baik global, nasional maupun sampai ke desa. Nah kemudian seperti tadi disampaikan Gus Halim sebagai rekan-rekan beliau menyampaikan sangat metodologis. Yang beliau lakukan, dan ini bagi kami mengagumkan juga, dicek saja dulu di lapangan. Jadi setelah dicek secara konseptual, kemudian diceklah di lapangan. Nah di lapangan itu untuk pengecekan itu ada 2 kuesioner desa, karena di 2 desa, 18 kuesioner rukun tetangga, ya, karena ada di 3 ada di 9 rukun tetangga, 77 kuesioner keluarga yang terkumpul, dan 216 kuesioner warga atau individu. Dengan hasil semuanya dari sisi alfa Kronbach untuk menguji apakah ada reliabilitas dari kuesioner untuk dipakai di tempat lain, ya, itu di atas 0,6 yang diminta oleh Pak Sugiono, yang kita kenal dengan buku-bukunya tentang metodologi. Jadi ketika semuanya sudah di atas 0,6 alfa Kronbachnya, kita punya keyakinan aman kuesioner ini untuk dipakai di seluruh desa di Indonesia. Bahkan untuk kuesioner keluarga, alfa Kronbachnya 0,955. Ya. Artinya apa? 95,5% data lapangan atau kenyataan di lapangan bisa digali melalui kuesioner tersebut untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Bagaimana dengan kalau tadi uji reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner bisa dipakai se-Indonesia, ya, maka kemudian ada uji validitas di dalamnya, ya, validitas dari tiap-tiap pertanyaan di dalam kuesioner. Dengan uji person untuk yang jawabannya interval dan rasio itu semuanya sudah teruji valid, sehingga ini gabungan istilah antara keguruan dan kepesantrenan ini, jadi ada konstitusi keilmuan, ya, jadi kita yakin bahwa kuesioner itu kemudian siap untuk digunakan di lapangan. Dan kita selalu ingat, selalu perlu kita ulang SDGs desa ini. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Ya. Ini saya membayangkan berkali-kali setiap Gus Halim menyampaikan desa tanpa kemiskinan itu memang tangannya selalu terkepal ke atas gitu, sangat semangat. Ya. Sangat semangat untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Kemudian desa tanpa kelaparan, ya. Kemudian desa sehat dan sejahtera.
kemudian pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, dan kemudian desa layak air bersih dan sanitasi. Ini ada juga inovasi dari Gus Halim yang perlu kita sadari ya. Nomor 1 sampai nomor 6 itu berkaitan dengan warga. Berkaitan dengan warga. Artinya apa? Artinya kalau kita punya berbagai program yang tidak berkaitan dengan lokasi, tapi berkaitan dengan orang, pemanfaatnya keluarga, maka SDGs desa nomor 1 sampai nomor 6 ini menjadi penting. Kita ingat secara global itu ada istilah bagian untuk planet, bagian untuk pembagian SDGs globalnya itu untuk people, untuk planet, untuk hubungan atau networking seperti itu. Tapi di SDGs desa ini menurut Pak Amiruddin dari Undip Semarang itu mengatakan temuan Gus Halim itu ada core value di dalam SDGs desa, yaitu core value kewargaan, people, ya, tapi tidak diindonesiakan sebagai orang, tapi kewargaan. Mengapa kewargaan? Karena di situ merujuk kepada warga desa, orang yang tinggal, yang merasakan sekelilingnya, yang merasakan konteks desa sekelilingnya. Maka nomor 1 sampai nomor 6 itu core value kewargaan. Nomor 7 sampai nomor 18 itu adalah core value kewilayahan. Apa gunanya konsep core value ini? Jadi kalau kita menyusun kegiatan, menyusun program, kita selalu membagi wilayah dan orang, maka kita langsung bisa membayangkan SDGs desa mana yang bisa kita terapkan. Jadi core value itu memberikan petunjuk yang sangat mudah ketika kita ingin menyusun satu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 7 sampai nomor 18 berkaitan dengan kewilayahan, dan pada akhir hari ini Gus Halim juga melihatkan sub core value-nya. Ketika nomor 7 desa berenergi bersih dan terbarukan, nomor 8 pertumbuhan ekonomi desa merata, nomor 9 infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, nomor 10 desa tanpa kesenjangan, nomor 11 kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, dan nomor 12 konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Ini sebetulnya adalah wilayah desa. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ketika melihat ini, wilayah desa ini kita tidak bisa membangun satu persatu. Kita langsung membangun satu kewilayahan. Ya. Kemudian sub core value menurut Gus Halim yang terakhir ini adalah tentang lingkungan, yaitu SDG desa nomor 13, 14, dan 15. Yaitu desa tangga perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, dan desa peduli lingkungan darat. Kemudian sub core value kelembagaan itu di 16 dan 17, desa damai berkeadilan, dan kemitraan untuk pembangunan desa. Lalu yang terakhir adalah sub core value kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, apa pentingnya itu? Misalnya di bagian awal dulu Gus Halim sudah melihat bahwa core value kewargaan di mana warga desa itu 118 juta, itu artinya adalah sekitar 43% dari warga Indonesia. Kalau kita bisa meningkatkan kualitas hidup warga desa, maka SDGs desa akan punya peran 43%. Kemudian kewilayahan, kita tahu jumlah wilayah desa 74.961, sementara wilayah perkotaan itu sekitar 8.000 lebih gitu. Dan itu artinya 91% wilayah itu adalah wilayah desa. Jika aspek kewilayahan desa ini dimaksimalkan, maka akan menyumbang pembangunan nasional itu sampai 91%.
Yang kalau kemudian ditambahkan keduanya itu menjadi sekitar 70% lebih seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana konsep dari SDGs desa itu muncul dari tadi ada metodologi berkaitan dengan SDGs desa. Indahnya negeri ini, beragam budaya, suku dan agama terpancar mempesona, memukau seluruh mata dunia. Kita bersatu membangun bangsa yang indah, wujudkan cita-cita bersama Kementerian Desa. Mari lestarikan dan kembangkan desa wisata. Oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia. Kita bersatu membangun bangsa yang indah, wujudkan cita-cita bersama Kementerian Desa. Mari lestarikan dan kembangkan desa wisata. Oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia. Kembangkan desa wisata. Oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia. Ya, kita kembali sahabat desa masuk ke dalam teknik pengukuran SDGs desa. Kita akan masuk ke pengukuran SDGs desa nomor 1, yaitu desa tanpa kemiskinan. Beberapa indikator yang sudah disepakati, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Kemudian persentase warga desa peserta asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan itu 100%. Ini warga desa yang miskin, ya. Keluarga miskin penerima bantuan sosial itu 100%. Keluarga miskin yang mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%. Jadi indikator di dalam SDGs desa nomor 1 ini terfokus kepada keluarga
warga miskin, anak-anak dari keluarga miskin, seperti itu. Oleh sebab itu Gus Halim baru-baru ini menyampaikan bahwa kita perlu mengembangkan posyandu kesejahteraan. Ini adalah posyandu yang memang mengkhususkan diri untuk menangani keluarga dan warga miskin. Ya. Jadi menangani baik itu aspek sosial, aspek pendidikan, aspek kesehatan, maupun aspek kebencanaan yang berkaitan dengan warga miskin. Ya. Jadi kita lihat di sini, dan kalau kita hitung, cara menghitung dari SDGs desa itu adalah persentase. Menghitungnya adalah persentase. Nanti ketika ada capaian SDGs desa, ya, capaian satu desa terhadap SDGs desa, itu juga kalau dikatakan 57, maka itu artinya 57 indikator tercapai, ya. Tapi belum sampai ke 100% indikator. Nah, untuk capaian atau sasaran yang bagus, yang positif, itu pasti 100%. Ya. Sedangkan untuk sasaran yang istilahnya itu negatif, itu maka dia 0%. Tingkat kemiskinan desa, itu aspek yang sifatnya negatif, maka 0%. Persentase warga desa miskin peserta asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan, itu aspek positif, maka 100%. Warga penerima bantuan sosial, itu aspek positif, membantu, itu 100%. Mendapatkan layanan, itu juga 100%. Ditangani dalam kaitan bencana 100%. Jadi pola pengukuran di dalam SDG desa seperti itu. Kalau menuju hal yang positif 100%. Kalau menuju hal yang negatif, maka dihilangkan sama sekali atau 0%. Tapi di dalam SDGs selalu ada aspek di mana seluruh pihak, no one left behind, ya. Maka seperti ini, kita lihat nomor 1, tingkat kemiskinan desa itu 0%. Bagaimana jika belum tercapai? Bagaimana jika masih ada warga miskin? Maka kemudian ada sasaran yang ketiga, keluarga miskin penerima bantuan sosial itu mencapai 0%. Jadi dalam salah satu dinamika di internal Kementerian Desa, itu ada yang melihat apakah ini tidak kontradiktif. Minta kemiskinan 0%, tapi keluarga miskin penerima bantuan juga 0%. Bukannya kalau sudah kemiskinan 0%, berarti tidak ada keluarga miskin penerima bantuan. Ya, itu benar kalau sudah 0%. Dan juga nanti nomor 3, sudah tidak ada keluarga miskin, itu juga benar. Jadi sebetulnya indikator 1 dan 3 itu konsekuensi logis dari kaidah no one left behind. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian sebelum bertanya saya tambahkan sedikit. Bagaimana posisi dari SDGs desa di dalam beragam konsep tentang kemiskinan. Indonesia mengenal pengukuran kemiskinan itu paling tidak ada 2, yaitu indikator yang sifatnya makro, ini diambil oleh Badan Pusat Statistik melalui survei Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, pada bulan Maret dan pada bulan September, ya, setiap tahun. Kemudian di situ ada garis kemiskinan 2100 kilokalori per orang per hari, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan rupiah. Kalau kita lihat pada hari ini, kemiskinan di desa itu kalau garis kemiskinan, kalau pendapatan per orang per bulan di bawah 450.185 rupiah, atau kalau kita lihat per harinya itu di bawah 15.006 rupiah per orang. Jadi kalau satu keluarga ada ayah, ibu, dan 2 anak, maka harus 450.000 kali 4. Jadi sekitar 1,8 juta per keluarga per bulan. Kalau pendapatannya di bawah 1,8 juta per keluarga per bulan, maka akan tergolong miskin menurut kemiskinan makro. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk targeting.
Jadi ketika mengatakan akan dikurangi kemiskinan menjadi di bawah 1 digit, maka itu menggunakan kemiskinan makro. Apa kelemahannya? Itu akan memberikan indikasi, tetapi mencari orang miskinnya itu butuh data by name by address, butuh data nama dan butuh data alamat. Itulah yang kemudian disebut sebagai kemiskinan mikro. Jadi kita tahu misalnya kecamatan kita itu atau desa kita, kabupaten kita itu kemiskinannya tinggi. Dan menurut survei mungkin ada sekitar 200.000 orang miskin, misalnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa tahu 200.000 itu siapa dan di mana. Itu hanya bisa diperoleh melalui data mikro. Dan Gus Halim sudah menekankan SDG desa itu data mikro. Jadi data yang ada di lapangan yang harus bisa dicek, kalau istilahnya validitas korespondensi. Ya. Jadi untuk mengecek bahwa datanya itu berkorespondensi atau berhubungan dengan kondisi lapangan. Ini kegunaannya adalah mengurangi kemiskinan, bisa sampai 0%. Ada cara menghitungnya, ada yang bentuknya seperti BKKBN, ada berbagai indikator. Kalau semua indikator ini terpenuhi, barulah naik tingkat. Jadi meskipun kita punya makan 3 kali sehari, kemudian kita selalu bergaul dengan tetangga dan sebagainya, tapi ternyata jendela kita tidak berfungsi, maka jendela rumah tidak berfungsi, maka kita masih akan masuk golongan miskin. Karena ini semua harus terpenuhi. Manfaatnya adalah dengan demikian program menjadi jelas. Menembak supaya tidak ada kemiskinan adalah yang belum terpenuhi. Tapi punya kekurangannya, banyak masyarakat mengatakan, loh dia harusnya sudah nggak miskin lagi kalau melihat seperti itu. Kan cuma 1 saja, seperti itu. Ya. Jadi itu adalah basis kumulasi indikator. Pendekatan yang lain adalah basis skor minimal. Jadi nggak harus semua indikator itu terpenuhi, tapi asal ada batas minimal sudah terpenuhi, maka dia tidak miskin lagi. Itulah yang dulu disebut untuk PPLS, yang kemudian sekarang dikenal dengan DTKS, ya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bedanya apa dengan SDGs Desa? Konsep dari data terpadu kesejahteraan sosial itu dia akan menembak, akan mencari nama dan alamat golongan termiskin yang secara kesepakatan itu 40% golongan terbawah. Ya. Jadi ketika di desa akan bertanya di dalam rapat desa atau kepada perangkat desa, kira-kira yang 40%, separuh kurang golongan terbawah itu siapa saja. Setelah itu baru kemudian datang ke rumah keluarga tersebut dan menanyakan berbagai aspek untuk melihat ciri-ciri golongan itu. SDG desa itu adalah sensus partisipatoris ke seluruh desa, adalah sensus partisipatoris ke seluruh warga. Jadi tidak hanya 40% golongan bawah, tapi yang lain. Dan penentuan miskin dan tidaknya, meskipun ada ketentuan, tapi basis akhirnya tetap tergantung kepada desa itu sendiri. Seandainya ukuran kemiskinan yang disusun dari Jakarta tidak cocok, desa bisa melakukan musdes khusus untuk menambah atau mengurangi keluarga miskin tersebut. Jadi posisinya seperti itu. Ini adalah basis kemiskinan mikro, artinya bisa dilihat nama dan alamatnya, dan kemudian dengan scoring tertentu, ya, dan itu tidak di ranking dari pusat, tapi oleh desa itu sendiri. Artinya apa? Arti penting di sini adalah ada orang yang sering mengatakan kita tidak bisa mengatasi kerak orang miskin. Ya, kerak kemiskinan itu sulit. Tapi sebetulnya dengan data mikro kita mengetahui siapa yang tinggal di bagian kerak, bahkan yang paling bawah. Jadi kalau Hamdan ATT bisa mengatakan termiskin di dunia, kita mengetahui siapa termiskin di Indonesia, di desa-desa di Indonesia. Tiap desa bisa mencek siapa yang termiskin di desanya. Jadi artinya apa? Kalau mau mengatasi kemiskinan ekstrim, kemiskinan kerak, itu menjadi ada jalan. Karena kita mengetahui ciri-ciri dari keluarga miskin ekstrim tersebut. Kiranya seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini. Masih banyak yang perlu kita pelajari.
dan kemudian kita praktekkan, dan kita akan ketemu lagi di dalam kuliah online Akademi Desa di waktu-waktu yang akan datang. Ada satu penanya dari Zoom, silakan. Terima kasih sekali Bu Atika, penjelasan yang sangat lengkap ya Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang sudah disampaikan tadi pengamatan kita terkait dengan social impact investing yang sudah ternyata banyak juga dilaksanakan di Indonesia, dan bahkan sudah bisa dikategorikan jenisnya dan lain-lainnya itu ada bahwa ini cukup baik. Saya mohon maaf kepada Ibu karena tadi menyampaikan bahwa pertanyaan Bapak dan Ibu bisa disampaikan melalui slide dulu ya di chat, nanti di chat. Mohon maaf saya nggak dengar pertanyaannya. Gimana? Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan ke Sapa Desa atau ke call center Kementerian Desa atau di WA kami 0812 188 06075. Kami pasti jawab. Mungkin lama tapi pasti dijawab. Karena kebetulan lebih banyak yang masuk. Terima kasih atas perhatian seluruh sahabat desa, baik itu perangkat desa, kepala desa, tenaga pendamping profesional, juga para pegiat desa. Terima kasih banyak, dan kita akan ketemu lagi dalam kuliah Akademi Desa di masa mendatang. Terima kasih. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ayo pakai maskernya,